Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini Allah mempertemukan kembali kita untuk sama-sama belajar PPKN. Sebelumnya, Bu Lita sampaikan terima kasih kepada anak solih dan solihah yang sudah mau mendengarkan, sudah mau memahami, serta menyelesaikan tugas di pekan yang kemarin. Insya Allah, hari ini kita akan melanjutkan materi. Setelah pekan kemarin kita sudah membahas tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Anak solih dan solihah, sekarang Indonesia sudah masuk ke era globalisasi, yaitu proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi, dalam globalisasi, hal yang ingin dilampaui adalah batasan yang tidak ada batasnya, sehingga kita bisa mengakses segalanya yang ada di dalam maupun di luar negeri. Hal ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Sebetulnya, untuk menghadapi hal-hal tersebut, kita sudah memiliki sebuah kunci, yaitu Pancasila, sebagai jawaban atas sikap yang harus kita lakukan dalam memasuki era globalisasi. Kita langsung membahas arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, antara lain yang pertama yaitu membentuk identitas dan jati diri bangsa. Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Nasionalisme dan patriotisme akan semakin tumbuh dengan meningkatnya kesadaran atas identitas bangsa yang telah dituangkan dalam Pancasila oleh para pendiri bangsa terdahulu. Kemudian yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial sebagai ideologi nasional. Pancasila memberikan pedoman bagi Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan pedoman kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara di tengah derasnya arus ideologi global. Persatuan dan kesatuan yang timbul dari kesadaran untuk senantiasa berpedoman pada Pancasila membuat negara dan masyarakat mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. Kemudian yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Pancasila diharapkan mampu memberi arah dan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea yang keempat. Adapun tujuan bangsa Indonesia termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi tujuan bangsa Indonesia ada 4, anak solih dan solihah, pahami baik-baik ya. Kemudian yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan.
Pancasila diharapkan mampu memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Pancasila, yaitu sila yang kelima. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan rakyat Indonesia untuk mengembangkan berbagai sikap yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Wujud nyata dari sila kelima tersebut adalah koperasi. Selanjutnya, koperasi pun menjadi sebuah usaha bersama untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang terakhir, sarana pemersatu bangsa dan negara. Sejatinya, persatuan bangsa yang dapat diwujudkan oleh Pancasila telah tertuang dalam lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Terdapat semboyan lambang negara tersebut, salah satunya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama, semuanya mengarah kepada persatuan Indonesia. Jadi, anak solih dan solihah, kita akan membahas tentang hakikat Pancasila. Ya, kita akan membahas tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Keberadaan dasar negara bagi sebuah negara sangat penting karena dasar negara mempunyai banyak manfaat. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama yaitu dasar berdiri dan tegaknya negara. Pemikiran yang mendalam tentang dasar negara lazimnya muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan sebuah negara. Oleh karena itu, dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Sesudah negara berdiri, dasar negara dapat menjadi landasan bagi pengelolaan negara yang bersangkutan. Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggara negara. Negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa di bawah pimpinan para penyelenggara negara. Agar para penyelenggara negara benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional, harus berdasarkan semua kegiatan pemerintah pada dasar negara. Yang ketiga, dasar negara sebagai dasar partisipasi warga negara. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunakan hak dan menunaikan kewajibannya, seluruh warga negara harus berpedoman pada dasar negara. Yang keempat, dasar pergaulan antar warga negara. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar negara satu dengan negara yang lain, tetapi juga didasarkan bagi hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Yang kelima, dasar dan sumber hukum nasional. Seluruh aktivitas penyelenggaraan negara dan warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk penyelenggaraan negara harus didasarkan pada dasar negara. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut.
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Jadi, hakikat Pancasila sebagai dasar negara adalah yang pertama, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Yang ketiga, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat Pancasila yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah prinsip dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan berbangsa yang dianggap baik. Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut sebagai way of life atau pegangan hidup, atau pedoman hidup, atau pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki fungsi yang pertama, yaitu penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan dalam segala bidang. Yang kedua, kerangka acuan baik untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat serta alam sekitar. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia seperti ditegaskan di alinea keempat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pancasila sendiri terdiri dari satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan antar sila satu dengan sila yang lain. Jadi dalam mengaplikasikannya kita tidak boleh setengah-setengah. Selesai materi di subbab yang pertama, di subbab yang kedua, yaitu tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan anak soli dan solihah bisa share pertanyaannya di grup. Dan untuk menghadiri atau sebagai tanda anak soli dan solihah sudah mendengarkan video ini, silakan anak soli dan solihah komen di video yang sudah Bulita share di YouTube. Sekian dari Bulita, afwan minkum, Bulita akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.